Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi waffa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para sahabat dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan tausiah mau'izah hasanah untuk kita semua, terutama tentu untuk kami, dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bil sabr, karena antara tanda ciri kita dalam beragama itu adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan mudah-mudahan pesan kami ini bisa memberikan motivasi dan kemudian juga menyegarkan keimanan kita, terutama kepada kami yang menyampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mengangkat sebuah tema tentang menggapai keberkahan di waktu sahur. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran dan surah Ad-Dhariyat, dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الصابرين والقانتين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Yaitu mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa berkata benar, orang-orang yang senantiasa taat dan patuh, orang-orang yang senantiasa berimpak, dan orang yang minta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Kemudian di surah Ad-Dhariyat ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kebun-kebun, mendapatkan surga Allah, wa 'uyun, dan mata air yang luar biasa. Akhidina bima atahum rabbuhum wa kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu dulu waktu di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, dan mereka mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu sedikit tidurnya waktu di malam hari. Di ayat yang ke-18-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunan. Saudara-saudaraku, para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan adalah melimpahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu. Itulah disebut dengan berkah. Maka semua orang menginginkan keberkahan. Sering kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi rezeki kami. Agar apa? Rezeki itu langgeng, rezeki itu melimpah. Berkahi umur kami, ya Allah. Agar umur kita itu umur yang diberikan kebaikan-kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Apabila penduduk negeri itu beriman, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan. Apa yang maksud berkah ini adalah kebaikan yang melimpah dan langgengnya kebaikan itu. Semua orang menginginkan keberkahan. Dan tahukah kita, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
ada momen kita bisa mendapatkan keberkahan itu, yaitu momen di waktu-waktu sahur. Makanya saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, dan ini menjadi amalan yang sangat baik dan amalan yang sentiasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi petunjuk bagi umatnya, yaitu makan sahur, karena di situ ada keberkahan. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabat Nabi Anas bin Malik, Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna fis sahur tasahharu, inna fis sahur barakah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keberkahan di sahur itu? Apa kebaikan yang didapati oleh seorang yang berpuasa ketika hendak berpuasa? Yang pertama, saudara-saudaraku, sahur itu akan memberikan kita kekuatan, energi. Di saat ketika kita nanti sedang berpuasa dan sebelumnya kita lakukan sahur, maka itu akan menambahkan energi, membuat tubuh kita tidak lemah. Makanya sangat beda antara orang yang berpuasa sebelumnya dengan makan sahur dengan orang yang tidak makan sahur. Yang kedua, keberkahan sahur itu mampu menolak, minimalisir akhlak yang tidak baik disebabkan oleh laparnya seseorang. Maka dengan adanya sahur tadi, yang biasanya dia bisa berbuat tidak baik ketika sedang berpuasa, tapi karena lapar mendorongnya, maka dia akan melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Tapi dengan dia makan sahur, ada keberkahan itu akan menolak perbuatan-perbuatan yang tercela ketika dia sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, adanya keluasan, kelapangan ketika orang yang berpuasa itu dilalui dengan sahur. Berbeda tentunya dengan pribadi atau sosok orang yang tidak makan sahur. Orang yang makan sahur, ketika dia menjalani ibadah puasa, dia akan menjadi lapang. Jiwanya terasa lapang, dirinya terasa ringan. Bahkan dia akan kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamun naharnya, mendirikan siangnya, membaca Al-Quran, berzikir, dan segala. Beda tentunya orang yang tidak sahur. Kemudian yang keempat, sahur ini adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah membiasakan sahur. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man arada an yasum falyatasahhar bisyai'." Siapa yang ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur dengan sesuatu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sangat dianjurkan sahur. Walaupun kita sahur dengan keadaan atau dengan bahan yang tidak sekomplit atau tidak begitu banyak seperti orang-orang yang lain memilikinya. Cukup dengan sesuatu saja. Dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mas sahur al-mu'min at-tamar." Sebaiknya sahur-sahur orang yang beriman itu apa? At-tamar, kurma. Bahkan dengan kurma saja kita sudah cukup untuk sahur. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari sahur itu. Dan tentu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu untuk melakukan ini adalah orang yang memiliki perencanaan tentunya. Direncanakan, diniatkan untuk melaksanakan keberkahan atau untuk mendapatkan keberkahan ini. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apa keberkahan sahur pun yang didapati oleh seseorang, yaitu menyelisihi orang-orang ahli kitab. Karena ahli kitab itu tidak sahur ketika mereka berpuasa. Rasulullah mengatakan, faslu bainana wa baina ahli kitab as-sahur. Batas pembeda antara kita dengan orang-orang ahli kitab itu adalah sahur. Karena mereka tidak makan sahur. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, keberkahan bisa kita didapati ketika kita makan sahur dengan menyelisihi keadaan ahli kitab, orang Yahud, orang-orang Nasara yang mereka tidak makan sahur. Kemudian keberkahan berikutnya yang bisa kita dapati ketika kita makan sahur adalah adanya keinginan kita untuk melaksanakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah. Sebagai tanda bukti, saudara-saudaraku, kita lihat keadaan orang atau banyaknya orang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh tepat waktu, dan bahkan berjamaah, yaitu di bulan suci Ramadan. Terutama di saat makan sahur di pertiga terakhirnya. Seperti saudara-saudara kita lihat di bulan Ramadan ini, kita lihat masjid penuh ya saat subuh. Kenapa? Karena orang sebelumnya sahur. Dan sahur yang dilakukannya itu bukan jam 2 malam. Tapi mendekati akan datangnya azan. Dan mungkin setelah sahur dia akan tidur. Dia akan ada keinginan tentunya untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Maka ini sangat luar biasa sekali barokah yang kita dapati di saat kita melaksanakan atau memakan atau makan sahur. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran-ajaran inilah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan. Amalan-amalan seperti inilah kita bisa mendapatkan keberkahan ketika kita melakukannya. Kemudian batas sahur atau waktu sahur yang paling afdal seperti apa? Batas waktu yang paling afdal itu adalah ketika mendekatnya waktu iqamah. Dan ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata Zaid bin Sabit, Allah meridainya, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian faqama ila shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mendirikan salat. Wa qultu, dan aku bertanya kepada Rasulullah, kam bainal azan was sahur? Berapa jarak antara azan? Azan di sini maksudnya adalah iqamah dengan sahur ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, qadra 50 ayat. Sekitar seukuran 50 ayat. Itu bacaan ayat seseorang, orang baca ayat Al-Quran, 50 jumlah ayatnya, dan 50 ayat ini tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Artinya mutawassithah, pertengahan. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan sahur tersebut, kadar jaraknya adalah mau ke salat, untuk mendirikan salat itu 50 ayat. Nah, inilah waktu yang tepat, waktu yang bagus kita melakukan imsak, menahan, baru kita akan salat. Maka saat sekarang ini ada yang namanya imsakiyah ya, yaitu waktu mulai menahan. Jadi adalah mungkin 10 menit jelang masuknya azan. Silakan, ini bagus, waktu sangat momen yang sangat mendapatkan keberkahan, dan ini menjadi petunjuk
atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi keberkahan yang kita dapati ketika saat bersahur, yaitu di saat orang sahur di sepertiga akhir. Karena sahur itu lebih abdulnya di sepertiga akhir malam, menjelang atau ketika seseorang itu bangun dan mempersiapkan dirinya untuk makan sahur, mungkin jam 4, ya, bukan jam 2, bukan jam 1 malam, sepertiga akhir. Karena apa? Sepertiga akhir inilah waktu yang sangat luar biasa, waktu yang sangat, momen yang sangat Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan malaikat pun memintakan ampun kepadanya. Disitulah momen kita bisa berzikir, baca Al-Quran sebelumnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sahur aklatun barakah. Sungguh sahur itu adalah makanan yang penuh keberkahan. Fala tada'uhu. Maka jangan kalian tinggalkan sahur itu. Walau anna ahadakum yajra'u jir'atan min ma'in. Meskipun salah seorang di antara kalian itu hanya meneguk air. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sahur. Doa Allah adalah rahmat, doa malaikat adalah ampunan kepadanya. Maka ini momen yang sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi, Allah meridainya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan inilah yang kita jemput di waktu sahur. Momen inilah yang disebut dengan momen sahur, yaitu momen di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya dan para malaikat pun mendoakan kita. Maka semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu sahur ini. Pertama untuk makan sahur tentunya, yang kedua untuk kita berzikir, membaca Al-Quran, ya, dan kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan semoga kita tetap semangat berpuasa melaksanakan ibadah Ramadan di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru kalamina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.